Tiger yang aku punya. Kedengeran nggak suaranya? Oke. Ini ranselnya yang mau diulas di sini. Gimana sih cara review yang bagus, review produk? Bagus itu relatif ya, tergantung dari yang lihat. Kalau menurut aku bagus, ya bagus menurut aku, tapi belum tentu memang menurut orang lain. Nah, katanya sih kalau mau review produk, cari yang di tempat yang oke, tempat yang bagus. Artinya kalau produknya tas, jangan di dapur dong, tapi di outdoor, karena fungsi tasnya kan buat outdoor ya, kegiatan di luar. Terus kedua, cari di tempat yang berlimpah cahaya. Wah, kalau di rumah mungkin bisa sih dibantu dengan lighting, kita setting ya. Tapi kalau di luar, matahari berlimpah, cahayanya banyak, ya udah di luar aja. Kayak sekarang aku lagi di luar. Ini aku lagi nggak traveling. Ini lagi di taman dekat rumah. Jadi aku pilih tempatnya outdoor, banyak matahari, banyak pohon, mungkin cocok ya. Ketiga, jangan sampai videonya noise. Jadi jangan sampai buram ya, kali maksudnya ya. Jangan sampai, ya mungkin karena kurang cahaya tadi makanya buram. Kalau di luar sini kayak insya Allah sih enggak. Terus keempat, kameranya harus bagus. Wah, aku nggak punya kamera bagus, punyanya HP dengan kamera bagus. Jadi kamu mau tahu nggak? Sekarang aku lagi videoan pakai Asus ROG Phone 3. Wah, iklan lagi, iklannya, iklan kameranya ya. Ya, jadi kalau kenapa video ini bagus? Karena kameranya bagus. Kalau bikin video jangan goyang dong, jangan buram, jangan goyang, jangan apa tuh namanya, getar-getar gitu. Nah, kamera ROG Phone 3 ini dia sudah ada stabilizernya, jadi dia nggak goyang. Bahkan kalau misalnya lagi shoot itu sambil motoran, sambil jalan, sambil lari, dia nggak apa-apa. Apalagi kalau cuma diem gini doang, jadi stabil ya, gambarnya stabil. Oke, terus apa lagi yang mesti syarat untuk video bagus? Orangnya, aku adalah travel blogger. Ini alamat blog aku. Apa sih maksudnya? Kan nggak jelas ya ceritanya. Udahlah, kita lupakan aja soal itu. Oke, jadi syarat video yang bagus itu adalah diceritakan dengan jelas, produknya ditunjukin di tempat yang bagus, cahayanya bagus, kameranya bagus. Kayaknya udah lengkap ya, kayaknya udah memenuhi syarat itu semua. Kalau sampai masih bilang nggak bagus, ya udah. Ransel ini aku dapat tahun 2013. Jadi waktu itu ikut lomba Teria Seven Wonder, dan aku salah satu kandidat pemenang, tapi nggak jadi juara, tapi tetap dapat hadiah. Nah, hadiahnya adalah ransel ini, awet. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai. Jadi karena nggak pernah dipakai. Kenapa nggak pernah dipakai? Pernah sih 1-2 kali aja dipakai, sisanya lebih banyak masuk kemari. Karena aku punya banyak ransel, baik yang dikasih dari hadiah maupun aku beli sendiri, dan nggak tahu sih, ini sebenarnya muatannya sedikit ya, kecil, cuma berapa liter ya? Oh, 2 liter. Jadi nggak banyak tempat, cuman enak sebetulnya pakai ini. Suaraku bagus nggak ya kalau pakai ransel? Oh, bagus. Jadi kita lanjut. Nah, ransel apa masker? Hah? Suaranya pakai ransel apa masker? Oh, suaranya pakai masker maksudnya. Oke, kita mulai. Di sini masuknya apa sih? 25 ini? 2,5 liter kali. Kalau di sini sih dia ada tulisannya 2 liter ya. Ini aku zoom ya. Ini 2 liter. Oh ya, 2 liter itu. Ya, terus di sini ada apa tuh? Ini kurvanya untuk menghilangkan panas di punggung. Jadi nggak gitu. kepanasan. Kalau orang hiking pasti tahu. Oh gitu pemirsa. Jadi review. Jadi suamiku ini sebetulnya dia dulu hobi banget manjat gunung. Dia tahu dong ransel-ransel yang cocok buat manjat gunung. Terus ini ada, sebenarnya aku nggak suka ada warna kuning-kuning gini ya. Kayaknya norak gitu loh. Hitam sama kuning. Mungkin berguna kalau misalnya kita kejauhan nggak? Oh, oke. Nih, aku ulang ya. Aku nggak suka dengan warna kuning ini. Kelihatannya warnanya norak. Terus, tapi mungkin berguna kalau misalnya kita lagi di tempat kayak hutan, atau di gunung, atau di tempat-tempat yang
mungkin kita tersesat kalau kelihatan ini jadi mudah dikenali, jadi mudah kelihatan. Kayak ini deh, seragam kostum-kostumnya SAR itu kan orange, sama jaket-jaket pelampung itu kan orange. Nah itu mungkin fungsinya untuk keselamatan ya. Jadi kalau misalnya kita hilang atau kita dicari, itu jadi mudah kelihatan. Biarpun norak tapi berguna. Nah gitu ya. Terus bagian belakangnya kita masih duduk nih pakai ginian. Ini fungsinya kalau pergi kemana-mana bawa tas tuh, bawa bangku gini. Jadi nggak perlu ngedeplok di tanah, nggak perlu ngedeplok di bawah gitu. Punya kursi ini bisa dimasukin ke tas nih. Jadi aku kalau kemana-mana bawa kursi ini nih, bangku ini taruh di tas muat, digampangkan, ringan, bisa dilipat. Lanjut, ini bagian pundaknya. Kalau di aku ini pas banget karena ini kan memang ukurannya untuk ukuran aku ya. Gini, saya gini. Ini antara ukuran dari sini sampai sini tuh pas. Nih. Tuh, dari sini tuh pas. Dia nggak kepanjangan, nggak kependekan. Terus di bahu tuh juga enak. Yang kurva ini tadi tuh yang bikin dia enak tuh, yang di sini tadi. Nah, pas kan di aku kan. Terus dia di depannya ada kantong, tapi kantongnya ini transparan kayak jaring-jaring. Mungkin bisa buat taruh air minum atau barang-barang kecil. Nah terus dia punya ini, kalau kita mau buka ini bisa buka lebar-lebar. Boleh mendekat nggak? Tuh, di sini ada kantong di dalamnya. Ini kita bisa buat naruh. Ini kayak bisa buat taruh laptop ya? Bisa sih. Kayak benda-benda gadget-gadget gitu kan, handphone, kamera. Jadi dia ada kantongnya. Di dalamnya nggak ada kantong lagi. Jadi polos gitu aja. Tuh, aku ada bawa payung. Biasalah cewek. Takut kehujanan, takut kepanasan. Oh, satu lagi bawa apa ya? Ini sih kalau buat bawa baju 3 setel sih cukup ya buat naruh ya. Dan barang-barang lainnya ya. Ini aku ada bawa kacamata. Ini kacamata dari ibu aku. Mau lihat nggak aku pakainya? Selingan ya, kita pamer kacamata dulu. Ada iklan kacamata di review ransel. Oh, gimana? Lanjut lagi ya. Jadi ini jadi kalau misalnya kita mau tutup ya gampang kan, nggak pakai settingan, tinggal ditarik. Terus taruh sini boleh, nggak juga boleh. Kalau tas bagus, jahitannya kelihatan bagus ya. Di sini kuat, gitu ya. Terus jangan lupa beratnya nampang di sini. Kalau ini ke pinggang, oh ya kita tunjukin cara pakai. Oh dia ke sini. Tuh. Erat ya di dada. Terus ada di pinggangnya juga. Nah ini nih yang bikin dia enak banget. Ini bisa dikendorkan, bisa dikencangkan. Wah, bisa ya. Oke. Oh, ini juga bisa dikendorkan sampai sesuai dengan ukuran pinggang kita. Nah, jadi seperti ini. Mantap kan? Udah di dada, di perut. Ya, kalau buat aku sih ini enak. Terus pernah juga dipakai 1 atau 2 kali sewaktu trip di mana ya? Aku lupa. Kalau nggak di Tidore apa di Lampung, aku lupa, pokoknya pernah. Tapi nggak sering, cuman 1 atau 2 kali atau mungkin cuma 3 kali doang. Makanya masih bagus. Nih. Dari 2013 sampai dengan 2021 berarti berapa tuh? 8 tahun ya? 8 tahun lumayan sih, tapi kalau sering dipakai mungkin nggak akan sebagus ini sekarang kondisinya ya. Saya nggak tahu juga, tapi kelihatan sih kalau dari kekuatan ya oke. Sekali lagi aku cerita ya, ini aku nggak beli karena aku nggak minta, tapi ini adalah hadiah
hadiah dari lomba blog yang aku ikuti. Jadi ini adalah ransel pertama merek Eiger yang aku punya. Awet karena memang jarang dipakai. Tapi walaupun dipakai pun aku yakin ini ranselnya awet ya. Dari jahitannya ini kelihatan kuat. Terus bahannya juga kalau kita bilang wah ini mah bahannya anti tahan banting lah ya. Jadi bagus sih produknya. Walaupun aku nggak banyak pakai. Dulu suamiku pernah punya beberapa. Itu ransel buat naik gunung. Jadi yang panjang, yang kalau misalnya kita pakai tuh sampai ke kepala tuh atasnya, ini sampai ke bawah pantat gitu kan. Kalau aku sih enggak. Ini paling cuman bisa buat istilahnya buat bawa barang-barang ringan yang sekali pakai, yang sering dipakai. Kalau buat pakaian kayaknya ini juga masih kekecilan sih, tapi cuman kalau misalnya mau dimasukin pakaian paling muatlah 2 setel atau 3 setel aja gitu. Terus dari segi kenyamanan sih kalau yang ini buat aku nyaman. Berapa sih harga dari produk ransel Eiger ini? Kalian bisa cek sendiri di kanal-kanal digitalnya mereka. Di situ akan terpampang harga-harganya berapa aja sesuai dengan tipe-tipe ranselnya. Aku nggak tahu ya harganya berapa ini karena seperti yang aku bilang tadi ini adalah hadiah. Bagaimana soal kualitas? Ya sejauh ini sih banyak yang mengakui kualitasnya bagus. Terus dan dia yang punya poin lebihnya adalah karena dia adalah karya anak bangsa. Jadi bagi kalian yang mencintai produk-produk lokal, ya kalian boleh dong memiliki produk ransel dari brand yang satu ini. Oke, kalau kesimpulan aku sih ya, produk ini sudah sangat terkenal dari lama dan sudah banyak yang pakai juga, terutama para traveler ya yang hobi dengan kegiatan-kegiatan outdoor, wisata-wisata ataupun untuk kegiatan-kegiatan di alam. Jadi bukan barang baru, bukan produk abal-abal juga ya, bukan ransel kaleng-kaleng juga ya. Kalau menurut aku sih gitu ya. Kalau ada minus-minusnya sih apa ya, katanya sih harganya mahal, tapi kadang-kadang harga itu mahal itu relatif ya. Kalau barangnya bagus mahal ya nggak ada masalah. Oke, sekian dulu dari aku. Mudah-mudahan ulasanku ini berguna. Terima kasih. Pakai Eiger, produk anak bangsa, karya Indonesia.